Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cahaya dengan NIM A321230045. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem peradilan, yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang pertama kali dilakukan oleh polisi baik sebagai penyelidik maupun penyidik atas adanya dugaan telah dilanggarnya hukum pidana material. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak. Proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa sesungguhnya telah terjadi. Bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyelidikan. Petugas penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah setiap pejabat polisi yang terdapat pasal 4 KUHAP. Wewenang penyelidikan pasal 5 KUHAP: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, dan menanyakan, memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Syarat-syarat tindak lain untuk kepentingan penyelidikan. 1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum. Tindakan tersebut patut menghormati HAM dan masuk akal dalam lingkungan jabatannya. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, mempotret dan membuat laporan hasil penyelidikan kepada penyidik. Penyidik pasal 6 KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi RI, Ajun Inspektur Polisi 2 atau disingkat dengan AIPDA, atau Komandan Sektor Kepolisian berpangkat Bintara di bawah AIDDA yang karena jabatannya adalah penyidikan. Pejabat PPNS yang diberikan wewenang oleh undang-undang pengatur muda tingkat 1 atau gelombang 2B. Wewenang penyelidik pasal 7 KUHAP antara lain melakukan tindakan pertama, tempat kejadian, dan penghentian penyelidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Persangka atau pengetahuan telah terjadi suatu tindak pidana dari 2 sumber: tertangkap tangan, 1. pada waktu melakukan tindak pidana, 2. sesudah setelah beberapa saat tindak pidana, 3. sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai pelaku. Penyidik dapat bertindak tanpa perintah penyidik. Perbedaan laporan dan pengaduan. Laporan yang pertama ada pemberitahuan, 2. delik biasa, 3. laporan tidak dapat dicabut, 4. tidak serta-merta sebagai dasar penangkapan. Sedangkan pengaduan, pemberitahuan atau permintaan. Yang kedua, delik aduan, hanya orang yang berkepentingan. Yang ketiga, pengaduan dapat dicabut. Yang keempat, langsung dapat dijadikan sebagai dasar pengakuan. Penangkapan dan penahanan membatasi dan mengambil kemerdekaan bergerak yang merupakan salah satu HAM. Syarat-syarat penahanan: MR, WA, FI, Winskel. Pertimbangan hukum, pertimbangan kepentingan. Prof. Molyanto SH berdasarkan KUHAP. Syarat objektif:
tindak pidana diancam 5 tahun. Tindak pidana yang diatur khusus walaupun ancaman hukumnya 5 tahun. Syarat subjektif: mencegah tersangka melarikan diri, mencegah tersangka menghilangkan barang bukti, mencegah tersangka mengulangi tindak pidana lanjutan. Tempat dan jangka waktu penahanan. Untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Selanjutnya ada aparat atau masa jabatan perpanjangan untuk penyelidikan 20 hari. Perpanjangannya itu sampai 40 hari, jumlahnya bisa 60 hari. Sedangkan jaksa 20 hari, perpanjangannya bisa 30 hari dan jumlahnya bisa 50 hari. Yang kedua ada hakim pengadilan negeri. Masa jabatan 30 hari, perpanjangannya bisa 60 hari, kalau dijumlahkan bisa 90 hari. Yang keempat ada hakim PT atau pengadilan tinggi. Masa jabatan 30 hari, perpanjangan 60 hari, bisa dijumlah 90 hari. Yang kelima ada hakim Mahkamah Agung. Masa jabatan 50 hari, perpanjangan bisa sampai 60 hari dan bisa kalau dijumlah 110 hari. Selanjutnya ada jenis-jenis penahanan. Pasal 22 KUHP. 1. Penahanan rumah tahanan negara. 2. Penahanan kota wajib lapor diri. 3. Penahanan rumah wajib lapor diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.